Terdakwa Abi Reviansyah sempat terpaku sesaat setelah Ketua Majelis Hakim Marsias Ginting membacakan putusan 5 tahun penjara atas kasus pencabulan terhadap anak didik di les privat miliknya. Selain diganjar 5 tahun pidana penjara, dalam agenda pembacaan putusan tersebut terdakwa juga mendapat denda 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Banjarbaru Yustia Nerisa yang menjerat terdakwa 13 tahun dan denda 250 juta rupiah atau subsidi 3 bulan. Kendati demikian, terdakwa setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir atas putusan itu. Sedangkan jaksa penuntut umum Yustia Nerisa menyatakan pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan, namun dengan putusan yang jauh dari tuntutan, jaksa kemungkinan besar akan mengajukan banding. Jadi putusan hari ini pembacaan putusan atas nama terdakwa Abi Reviansyah yang sebelumnya itu penuntut umum menuntut dengan pidana penjara 13 tahun dengan denda 250 juta, subsidi 3 bulan, namun untuk putusan hari ini dibacakan dengan putusan pidana penjara selama 5 tahun. Jadi untuk upaya selanjutnya mungkin penuntut umum akan mengajukan upaya banding. Kapan itu diajukan? Sekitar 1 minggu dalam hari ini. Putusan dari Majelis Hakim didasarkan atas pengakuan saksi korban yang mengaku telah dicabuli setidaknya 4 kali di akhir tahun 2023 saat mengikuti les privat milik terdakwa hingga trauma untuk bertemu. Sementara itu, terkait dengan putusan yang dijatuhkan kepada Abi Feriansyah, kantor BPS Kalsel masih menunggu putusan ingkrah. Namun terhitung sejak 1 Maret 2024, karyawan kantor BPS itu sudah diberhentikan sementara. Kalau masalah sanksi, kita tetap ikut aturan yang sudah ditetapkan Pak berkaitan dengan fungsi seorang ASN. Jadi memang kalau yang bersangkutan begitu kemarin ditetapkan sebagai tersangka, kita lakukan proses tanggal 29 Februari 2024 kita terus memberhenti, kita langsung keluarkan SK pemberhentian sementara per 1 Maret 2024 sampai dari hasil di salah satu alasan pemberhentian itu kan salah satu terlibat pidana yang sedang berproses di proses pengadilan. Yang kedua, kita tunggu, kita tetap menghormati dalam mengeluarkan surat pemberhentian sementara itu kan kita juga menghormati asas praduga tak bersalah, tetap menghormati proses hukumnya. Jadi keputusannya bahwa yang bersangkutan apabila satu dia ternyata dinyatakan bersalah secara inkrah, maka akan ada tahapan untuk proses yang berkaitan dengan hukuman kedisiplinan atau berkaitan dengan hukuman sebagai seorang ASN. Nah, yang kedua, kalau ternyata putusan tidak bersalah secara inkrah, maka yang bersangkutan pun akan kita kembalikan hak dan fungsi serta nama baiknya sebagai seorang pejabat. Seperti yang pernah diberitakan, Abi Feriansyah dilaporkan ke Polres Banjarbaru atas dugaan pencabulan terhadap korban anak saat mengikuti les privat di rumahnya pada Juni hingga Desember 2023. Kendati demikian, terdakwa tetap membantah perbuatannya. Tardasi Tompul, Duta TV, Banjarbaru.